Hai anak-anak. Hai Ya, Pak. Apa kabar kalian? Baik Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Pak minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Namun sebelumnya kita absen dulu. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir. Untuk kesempatan ini Pak minta salah satu orang untuk mengambil benda ini di depan. Oke, dengarkan arahan dari Pak. Ini sekarang kalian lihat di depan teman kalian sudah memegang pemantik. Dia akan menyalakan pemantik dalam waktu beberapa menit. Oke, Pak minta salah satu orang untuk merasakan, mengulurkan tangan dan merasakan. Oke, baik. Silakan duduk. Sekarang Pak mau menanyakan kepada teman kalian, Yano. Setelah teman kalian Imba menyalakan pemantik dalam waktu beberapa detik, apa yang Anda rasakan ketika memegang pemantik? Panas Pak. Oke, dia merasakan panas. Iya Pak. Merasakan panas di pemantik ini setelah dia menyalakan pemantik ini. Jadi Pak mau menanyakan kembali, kira-kira menurut kalian panas itu apa? Panas karena ada api, Pak. Panas karena ada api. Mungkin ada yang lain? Yang lain? Ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada lagi? Iya, Pak. Oke, baik. Teman kalian tadi menjelaskan bahwa panas karena ada api. Panas karena ada api. Oke, di sini Pak akan meluruskan panas itu disebut juga kalor. Dan kalor itu sendiri adalah perpindahan panas dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita membahas khusus pada kalor dan perubahan wujud zat. Jadi apakah pengaruh kalor terhadap benda atau zat-zat, jenis-jenis zat itu, sebentar kita akan pelajari tentang itu lewat sebuah praktikum. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas khusus pada kalor dan perubahan wujud zat. Jadi untuk kalor sendiri merupakan perpindahan panas dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Terus kalor dan perubahan wujud zat ini juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama mencair. Terus yang kedua padat. Dan yang ketiga gas atau udara. Oke, baik. Dari semuanya itu benar adanya, tetapi di sini yang lebih jelasnya adalah menguap, mencair,
Tetapi di sini kita ada berbagai macam bagian menguap, mencair, membeku. Tetapi di sini kita akan lebih mendalami tentang mencair, yakni perubahan wujud saat dari saat padat ke saat cair. Itu disebut mencair. Sedangkan menguap itu perubahan wujud saat dari saat cair Gas. menjadi saat gas. Di sana kita akan fokus bagian itu. Untuk lebih lanjutnya, kalian buat dalam satu kelompok, kalian akan melakukan sebuah percobaan. Pak akan membagikan lengkap. Dan bahan-bahan sudah disiapkan di sini. Kalian bentuk dalam satu kelompok. Meninggal saya. Saya bentuk saya. Suka sapi sama bentuk. Alat dan bahan itu pelita sudah toh, pelita, korek, gelas, mentega, air, dengan termometer sudah, stopwatch sudah. Langkah yang pertama siapkan alat dan bahan. Di sini alat dan bahan sudah disiapkan semua. Yang pertama ukurlah air dan mentega dengan massa mentega dan air harus sama sudah. Yaitu massa mentega 250 gram. Baik, di sini untuk mentega dengan massa air sudah diukur dan juga sudah dimasukkan ke dalam kaleng masing-masing. Yang kemudian nyalakan pelita. Dua ke satu. Dua. Ini sudah lebih nih. Ini habis. Itu sih. Tapi lama sih. Tadi belum bos itu sih. Sudah dong. Ini. Sudah. Yang berikut ukur massa air dan mentega terlebih dahulu pakai termometer. Suhu kan. Oh iya, bikin suhu. Ini kalau suhu air dan mentega. Sabar, suhu awal 30 derajat. Berapa? 30 derajat. Mentega berapa? 29. Yang berikut panaskan air dan mentega. Ini 28. Panaskan air dan mentega. Selama berapa menit? Tunggu dalam selang waktu 2 menit. Stopwatch. Tunggu dalam selang waktu 2 menit. Kemudian ukur suhu air dan mentega menggunakan termometer. 2 menit toh. Yes, 2 menit. Ya anak-anak, ini perhatikan yang kalian sudah buat ini, perhatikan dan amati apa yang terjadi. Sementara kalian akan mencatat dan melaporkan hasilnya. Selama berapa menit? 2 menit. 2 menit, Pak.
Oke. Oh, itu. Langsung di atas. Awas, jatuh. Langsung di atas satu. Mentega berapa? Mentega berapa? Udah mati naik. Ayo. Kas dulu. Jangan, jangan. Kas mati apa ini? Jangan, jangan. Masuk lagi. Berapa juga? Iya, itu waktu berjalan turunnya berapa? 100. 100. Ya. Air 60. berapa? 60. 60. Langkah yang berikutnya ulangi lagi dalam selang waktu 2 menit lagi. Cepat. Oh, itu ternyata yang selama ini di dalam kita. Ini sudah. Berarti setelah kamu amati apa semua dari itu, kamu diskusi untuk catatkan hasil dan jawab. Di bagian bawahnya ada pertanyaan, jadi diskusikan pertanyaan itu. Baik Pak. Baik, pertanyaannya baca. Tunggu, ini kan dia punya katok suhu awal tuh kan 28 naik. terus dia suhu mentega juga 28. Di sini tadi kayak kamu kasih panas di dalam selang waktu 2 menit tuh 60. Naik ke 60 tuh berarti dia naik sekitar 40. Naik sekitar berapa ya? 32. 30. 22. 32. 32. Ini 28, berarti dia naik 32 derajat Celcius. Kalau mentega dari 29 sampai ke dia punya titik didih ya, titik didih toh. Dengan masa mentega dengan air yang sama seperti kita. Jadi dia punya pertanyaan sini. Adakah perubahan wujud benda pada percobaan yang telah dilakukan? Ada tuh tadi. Ya, jelaskan lagi toh. Jadi tadi kan kalau mentega kan dari padat habis terus dicairkan tuh kan apa tuh? Pakai bakar itu dia mencair tuh. Terus kalau air? Kalau air tadi kan ketika air mendidih dia kelihatan menguap. Terus yang berikut, adakah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda? Ada. Kami sudah diskusi Pak, Pak, mungkin Ya, sudah Pak. sudah. Iya, Pak. Oke. Kembali ke tempat semula. Oke, baik anak-anak. Jadi tadi kalian sudah melakukan percobaan dan sekarang kalian sudah diskusikan dan meminta salah satu orang untuk melaporkan hasil percobaan dan hasil diskusi kalian. Sedikit tadi. Iya, Pak. Oke, baik Pak. Ini untuk yang sesuai dengan hasil percobaan yang tadi kami lakukan. Untuk suhu awal air tadi 28 derajat Celcius. Terus untuk suhu mentega 29 derajat Celcius. Terus kami panaskan dalam selang waktu 2 menit. Kalau untuk suhu air naik dari 28 naik menjadi 60 derajat Celcius. Kalau untuk mentega dari 29 naik sampai 100 sampai titik ini Pak, dengan massa air dan mentega yang sama. Terus untuk pertanyaannya, adakah perubahan wujud benda pada percobaan yang telah dilakukan? Kalau untuk percobaan yang kami lakukan ada Pak. Jadi dari yang pertama mentega kan padat, ketika dipanaskan dia langsung berubah menjadi mencair. Terus tadi ada uap-uap sedikit Pak.
Terus kalau untuk air dari tadi kami panaskan dan dia cair, dia ketika dipanaskan lama-kelamaan dia akan panas terus ada uap-uap yang keluar Pak. Yang berikut, adakah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda? Di sini ada Pak, karena ketika tadi sebelum kami panaskan itu perubahannya masih air tetap masih jadi air terus tidak ada uap, mentega tetap masih jadi padat Pak. Tapi ketika kami panaskan, mentega berubah menjadi dari padat berubah menjadi cair, terus kalau air dari cair berubah menjadi uap Pak. Itu saja Pak. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kalian semua. Oke. Jadi setelah kalian melakukan percobaan tadi itu kalian sudah menjawab pertanyaan dan jawaban kalian benar adanya. Tetapi di sini Pak akan menjelaskan ulang atau meluruskan apa yang kalian jawab dari hasil percobaan kalian tadi. Dan tadi kalian melakukan percobaan tentang memanaskan air dan mentega. Memanaskan air dan mentega. Di situ di dalam pertanyaan ada kaitan antara kalor dengan perubahan wujud zat. Dan karena kalor maka terjadi perubahan zat, wujud zatnya berubah. Dan di mentega tadi, mentega pada awalnya wujudnya padat, setelah dipanaskan dia berubah menjadi cair. Itu yang disebut perubahan wujud zat. Dari padat ke cair berarti dia mencair. Itu dan pada awalnya tadi Pak sudah menjelaskan mencair. Dan yang kedua, air pada awalnya berwujud cair. Setelah dipanaskan dia mengeluarkan uap. Uap itu gas. Jadi perubahan wujud zat dari cair menjadi gas itu dinamakan menguap. Oke, baik. Dan pada pertanyaan yang kedua tadi, adakah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda? Tadi kalian sudah menjawab ada pengaruh kalor. Karena awalnya tadi Pak sudah menjelaskan kalor itu perpindahan panas dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu terendah. Yang tadi kalian sudah melakukan percobaan tadi, itu benda yang memiliki suhu tinggi itu tadi di pelita dia mengeluarkan api itu benda yang memiliki api itu suhunya tinggi. Dia berpindah ke suhu rendah itu apa? Air dan mentega. Sehingga ada perubahan. Jadi ada hubungan antara kalor dan perubahan wujud benda. Oke, baik. Pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini dan Pak akan kasih tugas untuk kalian semua pulang dan belajar dan buat percobaan tentang kalau ini kita berbuat percobaan tentang mencair dan menguap. Tetapi ada beberapa bagian lagi, yakni membeku, melabur, mengembun. Itu pulang dan pelajari. Minggu depan baru kita akan sambung lagi. Terima kasih untuk kesempatan hari ini sudah hadir dan semuanya sudah hadir untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin sebelumnya salah satu pimpin kita dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.